Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, kembali lagi bersama saya Bobby Herien. Kali ini kita akan kembali mengomentari video dari Luis Prasetyo yang berjudul Pertarungan Sengit Kenama versus Stephen Indra Wibowo. Kita akan langsung tonton videonya, besok akan kita komentari guys. Ya, Assalamualaikum, selamat datang kembali di channel ini. Terima kasih teman-teman sudah setia terus nonton channel ini. Ya, kali ini kita akan bahas soal Kainama lagi, yang mana Kainama sekarang bertarung sengit dengan namanya Stephen Indra Wibowo. Mereka dalam satu komunitas yang sama, yaitu Mualaf Center, cuy. Nah, kali ini kita akan bahas soal keterangan yang berubah-berubah, atau kalau orang Jawa bilang tuh moyang manyi, cuy. Moyang manyi itu orang yang nggak bisa dipercaya, mencela-mencele, kadang ngomong A, kadang ngomong B. Nggak tahu mereka dua ini beneran kenal atau sebenarnya pencitraan doang. Oke, yang pertama itu dimana dia mengatakan, si Stephen Indra Wibowo ya mengatakan bahwa nama dari Kainama itu Antonius Kainama. Antonius Kainama. Dan ternyata setelah cek dan recheck nggak ada nama Antonius Kainama. Bahkan di counter sendiri sama yang namanya Kainama sendiri yang mempunyai nama, yaitu namanya bukan Antonius Kainama, tapi namanya adalah siapa nih? Christopher Kainama. Ya, ini aja udah mencela-mencele, the real mencela-mencele. Ini ya, jadi gini, orang itu kadang salah sebut. Itu berarti bukti bahwa mereka tuh mungkin kurang dekat gitu kan. Karena meskipun mereka berada di satu ini, belum tentu mereka tuh kayak saya. Saya bekerja dengan teman saya, misal saya pernah kerja di hotel. Saya kerja itu di situ sekitar ya tahunan lah guys, hampir 10 tahunan gitu. Tapi meski gitu, saya tidak tahu detail teman-teman saya semuanya. Dan juga paling 1-2 saja gitu. Namanya lengkapnya apa atau gimana, itu hal yang wajar gitu. Ini kan berarti satu organisasi atau orang yang kita ketemu tiap hari ngobrol itu kita sampai tahu segitu detailnya nggak juga gitu. Makanya jangan berpikir tuh terlalu sempit gitu guys, ya kan? Kita tuh tiap orang beda-beda gitu, ya. Makanya itulah menjadi bukti bahwa hubungan itu tidak seperti yang Anda bayangkan di film-film mungkin. Atau di mana gitu. Oh, ada orang yang kentara bisa bertanya sampai mereka tuh tahu segalanya tentang temannya, nggak begitu. Hidup tuh nggak seperti itu. Ada orang yang cuek, ada orang yang untuk apa sih begitu-gituan gitu. Jadi ada banyak hal yang dipikirkan di dunia ini sehingga nggak melulu orang tuh tahu segalanya tentang hal itu gitu. Ada banyak hal yang lebih penting. Misalnya kayak saya menghafal job desk pekerjaan, menghafal atau mengetahui tentang kehidupan, mengetahui tentang bagaimana tanggung jawab sebagai suami, istri, anak, atau apapun itu penting itu. Mereka mengetahui apa sih nama lengkap teman-teman saya satu-satu gitu loh guys. Jadi ini tidak seperti Anda tuh punya prioritas dalam hidup gitu. Namanya lebih penting itu, ya. Ada mungkin orang sukanya begitu. Oh, dia pengen tahu detail teman-temannya, ada. Tapi nggak semua orang, banyak orang tuh kayak gitu. Dia ada jauh lebih penting dari hidupnya yang harus dia tuh ketahui. Ada banyak guys gitu. Nah, Luis nggak ngerti hal itu. Dia nggak ngerti tentang kehidupan. Pikirnya sangat sempit gitu. Bahwa orang itu harusnya kayak Ustadz sifatnya harus tahu detail tentang kayak nama, bahkan sampai nama Christophernya gitu guys. Loh, ya kan? Ini adalah mereka berdua. Banyak-banyak bikin wasiat itu. Ya, karena teman saya satu hancur, Pak. Hancur, mukanya hancur. Disikat sama stick baseball ber-8 atau ber-9 orang. Itu namanya Antonius Kainama. Agustinus Christopher Kainama. Christopher Kainama. Itu namanya Antonius Kainama. Agustinus Christopher Kainama. Jadi saya katakan ya, teman itu ya, jangan Anda kira tuh seperti orang yang kayak ada guru yang biasa menghafal nama murid, guru absen berkelas. Bobby Herien, Luis Prasetyo, Didi Juli, ya, Agustinus Christopher Kainama. Jangan samakan dengan guru, ini teman. Guys. Saya saja ya jujur ya, saya punya teman yang dekat sekali sama dia, ya, namanya Faris. Jujur, sampai sekarang saya nggak tahu nama lengkap dia guys, nggak tahu.
Faris apa gitu. Saya taunya cuma Faris gitu aja. Saya saking dekat sama dia, tiap malam main PS bareng. Main bola, tiap sore main bola bareng. Coba. Pokoknya saya tuh tiap pulang kerja, kemana-mana itu selalu ke rumah dia. Selalu. Ketemu dia, ada apa-apa curhat ke dia. Misalnya saya ada masalah sama cewek, atau saya tuh dulu waktu mau jalan di dia ya, waktu masih pacar-pacaran dulu ya, saya ada apa-apa cerita apapun dengan dia tentang kehidupan. Tapi saya sampai sekarang nggak tahu nama lengkap dia, guys. Teman, sohib, dekat, sangat dekat sekali. Saya merasa itu teman saya paling dekat gitu kan, termasuk gitu. Tapi saya nggak tahu nama lengkap dia. Ini ada jam pikiran bahwa teman itu tahu ini teman dekat loh, guys. Nggak tahu nama lengkap teman dekat ya kan. Nah, dia jangan pikirkan bahwa teman tuh tahu nama teman lengkap temannya. Enggak kayak gitu. Saya katakan ya, jangan berpikir sempit, guys. Jangan. Orang tuh biasa mungkin dia pernah dengar tapi nggak ingat gitu. Tersebut tuh biasa gitu. Nggak masalah, guys. Antonius Kainama, sekarang Ahmad Kainama, dia pengurus di Sunda Kelapa. Dan selanjutnya yang kedua, di mana Kainama mengatakan bahwa Ahmad Kainama ini kan benar gitu. Nah, teknisnya salah gitu. Itu biasa gitu. Nggak ada, itu bukan suatu kesalahan yang bagaimana ya. Beda dengan orang yang suka ganti nama. Itu baik. Jadi orang yang jelas namanya itu diganti namanya. Ini beda ya dengan saya sebut. Ingat, ketika nama Isa atau Esau, di bahasanya Ibrani di bahasa Yunani atau diganti jadi Yesus, itu masalah. Mereka tantangan mengatakan namanya berubah, terjemahnya berubah. Harusnya kan nama nggak boleh diterjemahkan. Coba kayak Saul berubah jadi Paulus, itu masalah. Nama berubah. Ini tidak, bukan nama berubah, tapi salah sebut. Hal yang biasa, hal yang manusiawi kan. Lupa, itu biasa. Yang penting tidak mengganti nama orang. Yang masalah adalah mengganti nama orang, termasuk ketika menerjemahkan. Dan jelas ketika menerjemahkan suatu itu nggak boleh menerjemahkan nama orang, diterjemahkan juga gitu kan. Dirinya dipukulin itu di salah satu gereja, yaitu gereja yang berada di Bandung. Catat baik-baik, gereja yang ada di Bandung. Tapi apa yang disampaikan sama yang namanya siapa nih? Stephen Indra Wibowo katanya Kainama ini dipukulin di gereja yang berada di Tanjung Priuk. Saya bukan orang sana ya, jadi saya nggak tahu apakah Tanjung Priuk ini sama Bandung itu jaraknya cuma semenit, atau setidaknya kalau beda desa ya masih oke lah. Tapi ini Bandung dan Tanjung Priuk jauh banget. Jadi keterangan siapa yang sebenarnya kita bisa percaya dari kedua manusia ini? Dia dihantam di daerah Tanjung Priok sana, di gereja. Itu adalah pemberian yang terindah ketika saya jadi Islam. Bahwa saya disayang oleh saudara saya di sebelah. Sehingga bagaimana caranya supaya saya bukan hanya dibunuh secara karakter, tapi physically. Maksudnya tadi diperlihatkan mungkin saudari-saudari. Saya sudah merasakan bagaimana kerasnya pukulan softball, Ustaz. Bednya softball, asik. Jadi gini ya, ini tentu, ini tadi saya katakan manusiawi guys ya, manusiawi gitu. Yang penting yang kita perlu tahu adalah itu peristiwa benar adanya dan diceritakan oleh dua orang. Mungkin Ustadz Ko Stephen dengar dari Kainama, cuman dia lupa daerah mana gitu. Itu hal biasa gitu, nggak ada masalah situ gitu kan. Bukan suatu yang harus dibesar-besarkan, guys. Sedap. Wah, luar biasa. Luar biasa. Itu setelah saya dari tempat ibadah saudara kita Kristen di Bandung. Di depan gedung sate itu ada tempat ibadah. Dan dia dihantam di daerah Tanjung Priok sana, di gereja. Itu setelah saya dari tempat ibadah saudara kita Kristen di Bandung. Di depan gedung sate itu ada tempat ibadah. Dan yang jadi ingat, itu katanya setelah dari. Artinya itulah tempat asal. Artinya setelah, berarti bukan di tempat itu. Bisa gini, setelah saya dari Pekanbaru, ya, di masjid di Pekanbaru, dekat
misalnya dekat Jalan Sudirman misalnya. Nah, lalu saya dipukul di Padang, bisa jadi kan dari bukan tujuan. Ini mungkin bisa jadi ya. Makanya saya bilang ya, ini hal nggak penting. Yang penting kita tahu ada peristiwa itu. Bagi saya yang penting ada peristiwa itu, sudah. Di mana tempatnya itu kita perlu tanyakan lagi detailnya. Yang penting kita tahu peristiwa itu, sudah guys, ngerti? Ya. Itu bukan suatu masalah besar gitu. Yang nggak ada yang bisa kalau dimasalahkan gitu kan. Dari Bandung, ya, gereja di Bandung bisa jadi dipukulin Tanjung Priok. Entah dia dibututin, entah di sana ada orang yang kesel dengar dia baru di sana gitu kan. Ini orang baru dari sini loh. Di Tanjung Priok kan, pukul dia. Bisa jadi gitu. Makanya ini adalah suatu hal yang nggak penting. Kalau mau tahu kepo ya silakan tanya. Ustaz, maksudnya itu dari Bandung, Anda dipukul Tanjung Priok, atau mungkin Ustaz Sipel salah sebut. Anda mungkin dari Bandung, lalu dipukul di situ juga gitu. Nah itu ditanyakan detail. Harus diklarifikasi gitu. Kalau udah kepo, kalau saya nggak kepo, ngapain coba? Banyak hal yang bisa dipikirkan. Yang penting ini bukanlah kita harus membicarakan hal-hal yang prinsipil gitu loh. Ya kan? Prinsipil guys. Kecuali misalnya begini ya. Suatu yang mengganggu tuh. Misalnya gini. Ustaz Kainama bilang bahwa Tuhan itu adalah Allah. Tiba-tiba Ustaz Stephen bilang Tuhan itu adalah Yesus. Nah itu masalah. Itu jelas sekali suatu hal yang ke belakang. Itu yang bisa dimasalahkan. Tapi kalau ini kan tidak gitu, ya kan? Tiga itu berkaitan dengan apa yang dihancurkan. Apa yang dihancurkan? Katanya dipukulin pakai pemukul softball, dan kemudian di sini keterangan dari seorang yang bernama Kainamos ini dikatakan ada 6 jahitan dan tidak ada tulang sebelah sini, tidak ada tulang sebelah sini, hancur ya. Dan juga dikatakan di mana di situ hancur, ada jahitan, dan juga di tulang rawan yang ada di dalam sini udah hancur. Tapi keterangan yang ini si Stephen Indra Wibowo lain. Katanya giginya rontok semua. Apakah memang ini si Kainama ini pakai gigi palsu atau dia asli gitu? Kalau keterangan Kainama nggak ada giginya rontok. Tapi si Stephen Indra Wibowo ini katanya rontok. Terus bahkan katanya hidungnya bengkok, dagunya bengkok. Hidung, dagu bengkok. Tapi menurut Kainama tidak ada hidung dan dagunya hancur gitu. Bagian dalam, gigi bahkan enggak. Nah, jadi teman tuh belum tentu ada di situ waktu kejadian gitu, ya kan? Karena beda kan teman dengan keluarga ya, beda. Saya dengan teman saya, gini contoh, teman saya itu ya si Faris itu dia pernah dipukulin oleh teman kita yang lain yang namanya tuh Kadek. Si Kadek ini memang orangnya brutal ya. Saya dengar ya bahwa Kadek itu pernah, si Faris ini kan dia tuh lagi naik mobil. Bapaknya orang kaya gitu kan, naik mobil. Si Kadek jalan kaki. Jadi Faris itu ketika naik mobil itu sombong kelihatannya, sombong, nggak mau negur. Pak Kadek itu jalan sebelahnya gitu kan, nggak mau negur. Ini Kadek ini marah. Jadi dipukullah si Faris nih, dipijak-pijak gitu kan. Nah, itu saya cuma dengar cerita dari orang-orang situ. Dan dari Faris juga. Tapi saya nggak lihat itu. Nah, mungkin apa yang saya dengar itu, saya ceritakan kembali itu beda dengan versi Faris bisa jadi. Karena mungkin saya campur dengan keterangan orang-orang. Karena mereka tuh ada yang lihat, ada yang ini. Ada juga mungkin ada lupa juga gitu. Jadi itu hal yang biasa gitu. Jadi beda dengan misalnya kayak Anda bayangkan ya. Contoh, kayak orang yang lagi membacakan, misal dulu kita tahu tentang pembunuhan 6 jenderal G30S. Itu kan ada tuh orang yang dokter membacakan hasil visum, ya. Visumnya misalnya ada peluru masuk dari rahang kiri ke rahang kanan, ada peluru masuk tembus dari ini itu gitu kan. Nah, itu dia harus dibacakan detail. Kalau ada orang lagi nyampaikan sekarang, itu sampaikan detail. Karena udah datanya sudah ada, bukan katanya gitu. Tapi kalau dia cuma dengar keterangan orang ini, saksi, ya itu bisa berbeda.
itu bukan suatu masalah guys ya. Intinya adalah itu bukan masalah besar dan bukan visi juga gitu. Yang paling kita tahu adalah peristiwa itu. Mau giginya rontok kek, mau patah kek, mau apa kek, itu nggak penting. Yang penting kita tahu ada pelakuan tidak enak yang dialami Kenama, sudah selesai. Bahwa itu nggak seharusnya dilakukan. Mau orang tuh mukul pakai tongkat baseball kek, mau gigi patah itu nggak penting. Jangan mukul pakai tongkat baseball sampai gigi patah. Intimidasi aja nggak boleh. Mukul tinju sekali nggak boleh. Ini guys, poinnya bukan pada seberapa parah atau bukan, tapi adalah bahwa tindakan itu nggak boleh dilakukan. Itu esensi itu yang penting itu kan. Nah, ini benar-benar keterangan yang nggak jelas. Bagaimana bisa memberikan kesaksian untuk sesuatu hal sedangkan Anda bayangkan ya, contoh kayak saya. Saya saja itu pernah pengalaman guys. Ini saya ulang lagi ya. Saya tuh pernah pengalaman mau jadi saksi di pengadilan. Bukan saya di pengadilan juga sih. Kurang lebih saksi ketika saya melihat suatu kejadian. Jadi ceritanya ya, teman saya perempuan ini dipukul oleh orang lain. Teman saya perempuan bukan pacar ya. Teman betul-betul teman ya, teman kerja gitu kan. Saya disuruh jadi saksi. Saya melihat kejadian itu di depan mata saya sekitar berapa jam lalu. Lalu saya datang ke kantor polisi untuk memenuhi kewajiban panggilan itu kan. Ada kan saya aja yang melihat langsung ya, di depan mata saya bisa lupa. Persisnya bagaimana? Contoh, orang itu menganiaya dengan guntingnya tangan kanan tangan kiri. Saya lupa guys, tangan kanan tangan kiri ya. Padahal baru aja berapa jam lalu saya lihat. Kenapa? Karena tidak saya catat. Beda dengan orang yang betul-betul ada rekamannya, mungkin dia videokan. Dia tinggal tonton videonya. Oh, tangan kanan nih, tangan kiri nih. Tapi kalau cuma nonton tanpa merekam, tanpa mencatat, dia bakal ada kemungkinan lupa. Apalagi kalau dia cuma dengan cerita orang gitu kan. Makanya saya katakan ya, ini kesaksian yang bukan seperti orang yang wartawan yang betul-betul mencatat orang, misalnya ada tokoh ngomong nih, dia wawancara dicatat detailnya. Nah mungkin salah dia, karena dicatat dia. Atau ada rekaman videonya, dia tonton lagi, dia catat. Beda dengan kita yang live semacam live gitu, nonton langsung ada kejadian depan kita nggak ingat untuk menghafal, mencatat atau merekam. Ya bisa jadi kita salah nanti nyampaikan keterangan, entah lupa kek, entah ragu-ragu kek. Makanya bisa bedakan bahwa itulah lemahnya kesaksian itu. Ya, makanya ketika Anda melihat suatu itu, kalau Anda mau tidak lupa atau mau itu ada ragu-ragu, catat dan rekam. Ngerti nggak? Contoh, ada mobil merampok, itu Anda nggak cukup hanya lihat, bisa lupa. Ada ngapain? Catat dan rekam. Itu kunci guys. Makanya lu bisa mengerti hierarki atau tingkatan kesaksian. Kesaksian itu kalau mau betul-betul diingat, betul-betul detail, harus catat dan direkam. Kalau ini kan tidak, Ustaz Stephen kan tidak merekam atau mencatat kejadian Kenama. Dia mungkin menyaksikan atau cuma dengarkan dari Kenama atau mungkin dengarkan dari orang. Dia bisa berpeluang lupa, ragu-ragu itu hal biasa. Kecuali kalau ada catat dan Anda rekam guys. Jadi harus mengerti ya. Itulah bedanya. Kesaksian mereka berdua ini aja udah jelas-jelas keliru kan. Udah jelas salah lah. Mau ngomong apapun ini udah jelas nggak bener. Dan di gereja, habis kayak saya, argumennya kurang kuat atau apalah, saya kurang ngerti. Pas keluar mau naik mobil digebukin sama mobil-mobilnya dia, makanya dia bilang baru hari ini saya tahu namanya stick baseball itu keras. Saya ini dipukul orang sampai sudah mau mati. This close to be death. Deket mati itu udah saya udah. Dan buat saya asik-asik aja. 6 jahitan, ya kan? 6 jahitan, lalu 4 jahitan. Ini sudah tidak ada lagi tulang. Di sebelah sini 3, di sebelah sini 2. Asik, kita bisa main hitung-hitung. 3 tambah 2, 5. Jadi gini, ketika Kenama mengklaim, ya itu hak dia. Karena dia yang merasa mengalami. Ya, Anda juga boleh klaim. Oh saya main tuh dirampok, mau dibunuh sampai mati, silakan Anda klaim. Ya, yang kita yang nggak tahu, yang punya bukti ya diam saja. Tapi Anda boleh
percaya apa tidak itu hak Anda. Hak Anda untuk percaya atau tidak. Yang nggak boleh adalah Tuhan mengatakan bahwa itu adalah bohong, itu nggak boleh. Atau itu adalah apa ya namanya? Itu adalah hoax atau karangan, itu nggak boleh. Ya. Kenapa? Karena Anda harus punya bukti. Jadi kita mengatakan sesuatu yang kita tidak tahu itu namanya fitnah. Ya, nggak punya bukti, fitnah. Makanya kalau ngomong sesuatu itu hati-hati. Kalau yang punya bukti ya Anda boleh nggak percaya boleh silakan. Tapi nggak boleh mengatakan itu adalah apa namanya bohong, nggak boleh. Kecuali kalau Anda punya bukti. Anda bisa berusaha membuktikan sesuatu yang Anda itu tuduhkan. Orang lain nggak masalah. Siapa saja berhak ngeklaim gitu. Mulut dia, yang boleh adalah kita mengatakan sesuatu tentang orang itu dalam hal kita nggak tahu, kecuali sesuatu yang kisah ini beda ya. Saya komentar saya tahu kenapa? Karena memang mereka ngomong. Saya komentari yang mereka ngomongkan. Ini kan tidak kejadian yang mereka alami. Saya tidak mengomentari kejadian yang pahit atau loyalitas alami, tapi betul-betul word by word yang mereka sampaikan itu saya komentari. Sehingga saya punya bukti. Ini loh mereka kalau ngomong ini, ini komentar lagi, counter gitu kan, nah beda. Oke, nama kan peristiwa yang tidak mereka ketahui. Sehingga kalau mereka tuh ini itu namanya fitnah, guys. Untuk apa? Untuk apa? Supaya kita tahu bahwa pukulan softball itu keras. Jangan kau main-main dengan pukulan softball lalu kau pukul temanmu dengan pukulan softball. Bat softball itu keras. Karena hancur giginya, Pak. Jadi orang dipukul pakai softball, jadi kan bang ketahuan, luar biasa. Gitu kan. Kalau nggak percaya ya, coba deh dipukul pakai tongkat baseball, softball. Itu kayu loh guys, kayu keras kayu itu guys, ya kan? Karena gini, ini kan untuk olahraga, sport. Nggak mungkin main-main. Beda dengan anak-anak mungkin lah. Anak-anak mungkin asal-asalan. Ini sport. Tentu dibuat dengan kualitas tinggi, sehingga nggak gampang rusak guys. Tentu dipilih kayu yang terbaik gitu. Karena itu untuk pertandingan, sportivitas gitu kan. Ini masuk akal kalau itu keras kayunya dan yang terbaik. Karena ini adalah untuk pertandingan, bukan untuk mainan anak-anak guys. Tulang gigi sini retak, sini hancur giginya, tulang hidung patah, dagu bengkok. Stick baseball, asli, bukan karet, keras. Dia bisa hancurkan ini si hitam ini dari atas sampai bawah karena tulang langit-langit pun itu harus operasi karena dia pukul pakai pukulan softball dan dokter tidak bisa jahit selain harus operasi karena ini tulang rawan. Karena hancur giginya, Pak. Tulang gigi sini retak, sini hancur giginya, tulang hidung patah, dagu bengkok. Jadi apa yang tidak sampaikan ke nama itu tentu tidak terjadian. Atau mungkin konsipen yang lupa atau gimana, itu bukan suatu masalah besar. Yang penting ada kejadian itu gitu, dan itu tidak boleh terjadi. Dan kalau Anda memang mau mengatakan itu bohong, ya silakan buktikan, gitu loh. Sesimpel itu, nggak ada yang susah di Indonesia, nggak ada. Kalau ada kata itu bohong, itu adalah nggak benar, ya buktikan. Kalau tidak, kita juga punya hak nggak percaya sama Anda gitu. Saya misalnya percaya pada konsipen dengan kayak nama hak saya. Orang hak Anda juga nggak percaya, silakan. Nah, ketika Anda nyampaikan nggak ada bukti, saya punya hak untuk tidak percaya Anda. Orang lain juga punya hak untuk percaya Anda, walaupun ada tanpa bukti. Tapi logikanya lebih baik nggak percaya pada sesuatu yang nggak bisa membuktikan. Itu orang yang nuduh. Kalau orang yang mengatakan itu sah-sah saja, klaim. Nama klaim itu sah. Yang nggak boleh adalah mengatakan klaim seorang itu adalah bohong. Itu yang nggak boleh. Anda silakan aja buat klaim sendiri gitu kan. Oh saya juga pernah loh di kecelakaan gitu kan. Silakan. Saya tidak akan nuduh Anda macam-macam gitu. Gitu loh guys. Itu loh yang bikinnya itu kan. Oh, karena tulang langit-langit pun itu harus operasi karena dia pukul pakai pukulan softball dan dokter tidak bisa jahit selain harus operasi karena ini tulang rawan. Stick baseball, asli, bukan karet, keras. Saya sudah merasakan bagaimana kerasnya pukulan softball, Ustaz. Batnya softball, asik. Sedap. Wah, luar biasa, luar biasa. Selanjutnya, ya kita cek selanjutnya. Dia kan ambil video Philippines nih guys, Luis ini kan.
Selanjutnya ini keterangan soal berapa orang yang mualafkan itu. Keterangan kayak nama ini benar-benar berubah-berubah ya. Pertama dia bilang 14 orang dalam gereja dia sahadatkan, 14 orang. Kemudian dia membicarakan tentang 765 orang yang dia sudah sahadatkan dan 80%-nya dalam gereja. 80%-nya ya teman-teman hitung sendiri. Dan kalau di keterangan berikutnya itu ada 778. Nah, sudah berubah lagi. Tadi 765, sekarang 778 dan 80%-nya sahadat dalam gereja. Keterangannya berubah lagi yang dia mengatakan bahwa orang yang dia sahadatkan 100 orang yang disahadatkan dan 80 orang dari 100 ini tadi disahadatkan dalam gereja. Jadi 80% dari 100. Tadi juga dikatakan 80% dari 778, 80% dari 765, bahkan ternyata dikatakan 14 orang. Itu setelah saya dari tempat ibadah saudara kita Kristen. Nih, kamu terangkan tulis ya. Mensadarkan orang, memakan orang itu bukan suatu data yang seperti Anda bayangkan bahwa Anda tuh telah berhasil untuk misalnya contohnya ya, misalnya tuh telah berhasil kayak Anda tuh punya istilahnya, nah kayak punya anak, Anda berhasil untuk meluluskan sarjana 5 orang anak Anda, itu beda ya, dengan memuaskan orang itu beda. Kenapa sekarang beda? Karena ini adalah dan lagian ini bukan suatu yang nggak perlu juga didata pribadi, nggak perlu, karena nanti timbul ria gitu. Misal saya melakukan misalnya 10 orang misalnya, nggak perlu saya catat. Ingat ya, kalau tidak catat nggak bisa lupa, nggak bisa ragu-ragu. Ingat, saya pernah sampaikan ya berkali-kali ya, sesuatu yang tidak ada catat, tidak ada rekam, bisa buat Anda lupa atau ragu-ragu. Maka itulah pentingnya mencatat dan menghafal, mencatat dan merekam. Ya, sehingga hal yang nggak aneh kalau ada beda-beda, kadang ragu-ragu, kadang Anda lupa gitu. Berapa jumlah yang Anda mualafkan itu hal biasa gitu. Kecuali kalau kayak namanya mencatat. Oh, saya mualafkan ini berapa orang. Tiap mualafkan orang dicatat satu, baru dia mungkin nggak lupa. Dia tentu tidak mungkin ingat semuanya. Karena kalau dia ingat semuanya, berarti dia ria. Memang dia tuh memang gak ada gini ya, namanya adalah dia ingin menunjukkan ini bukan suatu ria, tapi bahwa yang penting ada segitu loh kira-kira gitu. Ini jumlah penting. Jadi karena gini loh, orang yang ria itu adalah orang yang betul-betul mengingat. Contoh, saya misalnya gini, saya bilang nih, saya sholat ya itu tidak pernah tinggal selama 7 bulan 8 hari dan 7 tahun 9 bulan dan 8 minggu dan 7 hari misalnya. Itu saya ria. Karena saya betul-betul detailkan. Dalam artian saya catat gitu guys. Ini buktinya catatannya, ini bukti rekamannya. Tapi kalau saya ingat ya, yang penting saya itu sholat ya kurang lebih ya hampir 7 tahun lah. Jadi itu ibaratnya saya katakan ya, sesuatu yang tidak catat dan dia rekam itu wajar. Kalau terjadi kekhilafan dalam hal nyebut jumlah itu biasa guys. Itu hal biasa, bukan suatu masalah besar. Yang penting dia tidak ragu-ragu dalam hal dia pernah melakukan orang gitu. Ya, dia cuma ragu-ragu atau lupa tentang jumlahnya misalnya. Itu dan dia juga itu kasih juga gitu. Dia ngomongnya kapan, di mana. Mungkin ketika waktu itu dia masih segitu, di ngomong sesuatu lain dia mungkin sudah nambah gitu. Karena ini banyak faktor yang harus mempengaruhi dan itu karena suatu masalah juga gitu kan. Di Bandung, di depan gedung sate itu. Jadi beda lah orang yang tadi itu ya. Misalnya mencatat, dia mencatat bahwa dia harus tahu nama pelanggan, dia catat dan rekam, atau dia harus tahu nama mantannya gitu. Nah, dia catat sesuatu, nah itu baru. Tapi kalau dia pengen ingat ya, oh mantanku dulu berapa ya? Sering banyak mantan lupa deh kan. Mantanku kayaknya 15, mantanku kayak 17, nah itu kan
Karena jadi nggak penting juga mencatat berapa jumlahnya tepatnya, itu nggak penting, ya. Karena itu kan sesuatu, ya. Nggak mungkin dia langsung mengeluarkan 100 orang itu kan, nggak mungkin. Pasti 5, 1, 10, 1, kan begitu. Jadi apa esensinya itu dicatat, dia apa? Makanya kemungkinan dia lupa atau ya ragu-ragu tuh nggak ada, dan itu bukan suatu masalah, guys. Itu logikanya. Ke tempat ibadah dan kita ngobrol di sana, dan saya syahadatkan orang 14 orang di dalam gereja. Loh, 80% dari 765, 80% diantaranya saya tuntun syahadat di rumah ibadah mereka. Di dalam rumah ibadah mereka, di dalam gereja. Oh my God! Jadi kalau Anda nggak punya bukti untuk membuktikan klaim namanya adalah bohong, berarti ada fitnah. Kalau orang klaim itu berhak dia, ya itu berhak, karena ini loh, sebenarnya ya saya katakan ya, lebih aman bagi kita untuk tidak mengomentari klaim orang, ya. Kenapa? Karena kalau kita salah, nggak punya bukti, kita fitnah, pasti fitnah. Nggak mungkin atau nuduh orang tuh kan fitnah. Anda nggak tahu nih, cuman kira-kira itu udah fitnah. Tapi kalau orang yang klaim pun itu bisa berpeluang dosa. Tapi 50-50, karena yang tahu cuma dia dan Tuhannya, ngerti nggak? Belum terbukti. Misal saya klaim bahwa saya adalah orang yang pernah ke bulan, misalnya, ya kan? Itu Anda tidak pernah tahu sebelum Anda tuh bisa membuktikan gitu, ngerti nggak? Nah, Anda udah pasti dosa ketika Anda bilang saya bohong. Tapi saya, dosa apa tidak, itu saya tahu. Ya, saya tahu. Anda nggak tahu kan? Kan sebenarnya saya yang tahu saya pernah bulan gitu, atau bukan gitu kan? Nah, jadi amannya adalah jangan pernah menuduh orang yang Anda tidak bisa buktikan kalau itu adalah bohong. Jangan pernah. Dan klaim juga, sebenarnya klaim itu gini guys ya, kita nggak bisa naruh untuk klaim. Itu pulang kepada kita. Ya kita kalau mau dosa, ya klaimlah yang benar-benar, dan kita nggak bisa nilai klaim orang, ya nggak bisa. Benar tidak itu ketika kita berbukti guys, itu poinnya. Wow, kok bisa sih? Itu rahasia Allah, saya nggak tahu. Bukan karena saya, bukan. Sejak tahun 2009 sampai dengan hari kemarin, alhamdulillah hari Sabtu minggu kemarin, alhamdulillah Allah percayakan sudah 778 orang yang Allah percayakan untuk saya tuntun syahadat, dan 80% dari 778 orang itu kita tuntun syahadat di dalam rumah ibadah mereka, di dalam gereja dan katedral, dan 80% dari 778 orang itu. Jadi kalau nama bohong itu urusan dia dengan Tuhannya, gak ada urusan dengan kita. Urusan kita adalah kalau kita katakan dia bohong, karena kita berusaha dengan Tuhan. Kita berarti nuduh orang fitnah karena kita nggak punya bukti. Ya serahkan antara dia dengan Tuhannya lagi. Kalau dia bohong, kalau dia benar, jujur, alhamdulillah. Kalau bohong dia juga kena. Kita aman. Ya nggak aman kalau kita tuh komentari dalam hal kita katakan bohong. Saya nggak pernah masuk situ, nggak pernah. Misalnya Louis klaim, atau tepat lagi dia klaim, saya pernah, contoh, ada yang komentar di kolom komentar saya, dia bilang, oh ini kenapa bohong nih, nggak pernah dia tuh sekolah di Vatikan, sekolah di Basilika. Saya tuh sering loh ke Italia, ke Venesia, ke Florence, ke Vatikan, ke Basilika. Saya masuk ke katedral besarnya, saya bisa juga foto-fotonya, tapi tidak ada sekolah situ. Saya tidak pernah mengatakan, kamu bohong, kamu nggak pernah ke Italia, nggak pernah. Kalau katakan berarti saya fitnah, saya punya bukti. Tapi saya komentari kata-katanya, bahwa saya bilang gini, coba kamu googling ya, di Basilika itu ada sekolah, ya, ketik aja School of Basilika, keluar di semua itu, sekolah Itali, bahkan masuk sekolah Itali guys. Makanya amannya itu adalah jangan pernah komentari klaim orang tentang dia pernah gini gitu, jangan. Itu nanti Anda yang kalau salah
bukan salah ya. Ada juga kalau udah pasti salah, karena Anda nggak punya bukti gitu. Makanya saya bilang ya, amannya Anda tuh kalau hal begitu jangan komentari. Saya nggak pernah komentar begitu. Nah, jadi yang ini kembali lagi kepada nama dan Tuhannya. Kalau dia jujur, alhamdulillah, berarti dia tidak berdosa. Kalau dia bohong berdosa, selesai, kita aman. Apa ada Karena kalau dia masih 50-50, kita nggak tahu nih dia bohong apa tidak. Tapi ada jelas fitnah, itu masalahnya guys. Jadi ngapain memperjelas sesuatu yang adanya jelas, dia belum jelas, ngapain coba ya kan? Kita tuntun syahadat di dalam rumah ibadah mereka, di dalam gereja dan katedral. Jadi artinya dalam artian pernah juga berdakwah di gereja-gereja gitu berarti? Sebetulnya saya berdakwahnya di gereja. Di gereja ya? Iya. Artinya setelah masuk? Iya. Saya berdakwahnya di gereja. Tapi saya mengabarkan kemana-mana, dipukul, diapain. Gini ya, ketika ada orang berdakwah di gereja, itu biasa. Contoh, ada ustadz, siapa namanya, Gus Miftah, itu dakwah di gereja. Biasa guys, ustadz dakwah di gereja itu biasa. Dan perlu diingat ya, sebenarnya ya, ada yang penting lagi gini ya. Misalnya ada tahu nggak, pernah dengar nggak, sering nggak dengar gereja dijual? Ada ya, banyak ya. Gereja yang sepi jemaahnya lalu dijual. Nah, itu adalah peluang bagi ustadz ceramah. Kenapa? Mungkin mereka diundang. Ini bisa gini, ada suatu jemaat yang nggak percaya agamanya. Lalu mereka tuh pengen yakin bahwa agama mereka udah yakin agama mereka nggak benar. Lalu mereka tuh masuk agama baru, mereka butuh mengundang orang. Nah, mereka tuh yakin dengan Islam, tapi belum nyes gitu guys. Belum, kira-kira masih kurang gitu. Sehingga mereka perlu dibantu oleh ustadz. Maka mereka tuh mengundang ustadz di gereja mereka. Memang dasar mereka tuh memang sudah mau keluar dari agama mereka hanya butuh picu saja dari sang ustadz untuk keluar. Mereka sudah yakin, cuma butuh sedikit pemantik saja guys dari sang ustadz. Jadi masih masuk akal ketika mereka mengundang ustadz untuk ceramah di gereja mereka. Mereka memang mau keluar juga kok. Jadi pasti itu masuk akal guys. Jangan bilang nggak masuk akal. Jadi Anda tuh harus ngerti bahwa ada banyak hal yang masuk akal. Jangan dikatakan semua itu nggak masuk akal. Nggak begitu loh pikirnya. Paling tidak Allah kasih tahu cintanya kepada saya ketika saya pegang tangan orang di dalam gerejanya dan saya syahadatkan dia di dalam gerejanya. Alhamdulillah, Allah masih percaya sama orang hitam ini. Allah masih sayang sama orang hitam. Jadi Islam itu mengenal husnuzon dan suzon. Kalau kita berpikiran baik kepada nama, ya kita benarkan dia. Kalau kita suzon, berarti kita bilang dia itu bohong. Itu sebenarnya ya, Anda mau percaya apa tidak itu urusan Anda, hak Anda gitu. Tapi kalau saya lebih untuk berpikiran husnuzon. Karena gimana pun, kalau dia jujur, dia aman. Kalau dia nggak jujur, dosa untuk dia, nggak dosa sama saya. Saya tidak pernah dapatkan dosa dari dia. Kalau dia bohong ya dia nanggung dosanya, bukan saya, bukan Yesus juga gitu kan. Nah, itu yang penting guys. Orang itu akan tanggung jawab terhadap perbuatannya. Jadi kita nggak perlu pusing. Ngapain kita pusing? Dia yang bohong, dia dosa kok. Pada yang pusing gitu kan. Makanya main aman saja. Jangan kita nggak tahu dia bohong atau tidak, kita jelas-jelas dosa, itu jangan sampai terjadi, ya. Kita jelas-jelas kalau kita katakan dia bohong, tanpa bukti itu jelas fitnah, dosa. Kita udah pasti dosa, dia belum tahu dosa, ngapain coba, ya kan? Itu tuh simpel-simpel aja guys, ya. Jadi kita tuh kalau nggak tahu tuh ya sudah, jangan sok tahu gitu. Sehingga si hitam ini. Tapi menurut informasi yang saya cari kemana-mana, nggak ada di gereja pernah mencatat adanya ratusan orang yang kemudian disahadatkan di dalam gereja. Kalau ada pasti udah heboh kemana-mana. Tapi persoalannya dan faktanya nggak pernah ada. Dan inilah yang kita mesti. Begini ya, berita orang ya itu sahadat di gereja itu ada guys, ada. Cuman nggak mesti masuk berita juga gitu. Ngerti nggak? Jadi gini ya, apa namanya? Ada sesuatu itu yang bahkan tidak perlu diekspos publik. Karena gini ya, contoh, ada sesuatu itu bahkan yang tabu dibicarakan. Contoh itu tadi, itu tabu. Ketika ada satu gereja masuk Islam, di gereja itu tabu. Kalau mereka tahu, mereka bisa diperlakukan tidak adil oleh
temannya atau jemaat lain. Makanya karena ada mualaf tuh sembunyi kan, ada orang misalnya gini, mau mualaf dia takut nih, dia nanya Ustadz, kira-kira perlu nggak kasih tahu ibuku? Takut dia guys. Nah ini memberitahu semua orang loh. Makanya guys ya bahaya, apalagi dilakukan di gereja. Makanya nggak semua tuh harus terbuka, nggak semua harus diekspos. Nah mungkin demi keamanan, demi nyaman, mereka nggak mau ekspos gitu. Ya, ini usaha nama pun tidak menyebut tempat demi keamanan juga gitu. Dia harus ngerti bahwa nggak semua itu harus didetailkan, nggak harus diceritakan dengan detail. Bahwa ada proses itu ya sudah gitu, cukup tahu itu saja. Karena kalau diungkapkan jauh bisa jadi berbahaya, ada ketidaknyamanan, ada keamanan pada orang-orang yang pernah mengalami itu gitu guys. Karena kan akan berbahaya sekali. Kok Anda bisa kok nggak masuk Islam di gereja, orang bakal marah orang Kristen gitu kan. Ini kok gereja begini gampang gitu kan. Nah makanya untuk dari itu tentu tidak perlu diceritakan detailnya. Jadi Anda bisa harus tahu bahwa nggak semua itu harus ada beritanya, enggak, ada banyak hal yang harus ditutupin demi keamanan dan demi kenyamanan juga gitu guys. Gali informasi benar-benar dari yang namanya Christopher kayak nama. Jangan sampai ya ketipu-ketipu mulu lah. Masa seneng sih kalian ditipu-tipu mulu sama gini ya. Kita tuh kalau nggak punya bukti jangan tuduh orang. Anda mau klaim silakan. Saya tidak pernah ngurus klaim orang ya. Dia mau pernah ke Italia kayak, mau pendeta kayak, nggak pernah. Saya nggak tahu soalnya, ngapain juga dosa-dosa dia kalau bohong, kok jujur ya alhamdulillah gitu kan, nggak ada masalah lagi dia. Tapi ketika saya komentar bohong itu saya jelas fitnah, jelas dosa saya guys. Ngapain saya tuh jelas dosa, karena dia aja itu jangan-jangan dia tuh nggak dosa, ngapain coba? Ngapain memberikan diri kita juga? Nah tapi itu namanya Luis Vasito yang adalah salah satu channel gosip. Ini nggak perlu dengan dosa, nggak perlu dengan pindah, nggak peduli. Ya, orang belum tahu benar apa salah, dia pasti salah gitu guys. Karena dia tuduh sama bukti kan. Jadi dia tuh udah dosa duluan. Banyak orang yang dia tuh belum tahu pasti dosa apa tidak. Yang tahu tuh orang itu dan Tuhannya, gitu guys. Oke, jadi mungkin sekian dulu aja video kita ini guys. Dan sampai jumpa lagi di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh guys.